Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Harmi. Saya dari program studi Ilmu Pengetahuan Sosial dengan NIM 2520308872200009. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu metode pembelajaran, yaitu problem based learning. Selamat menyaksikan. Poin pertama, pengertian. Jadi pengertian PBL atau problem based learning atau pembelajaran yang berbasis masalah adalah sebuah model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Siswa belajar dengan cara memecahkan masalah nyata. Jadi di sini guru bukan hanya sekedar memberikan ceramah, akan tetapi menjadi fasilitator. Intinya di sini siswa diajak untuk berpikir kritis dalam menyelesaikan sebuah masalah. Yang kedua, landasan teori atau tokoh yang mengembangkan PBL. Jadi PBL atau problem based learning berakar dari teori konstruktivisme yang dikembangkan oleh Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Menurut Vygotsky bahwasanya pendidikan itu dibangun sendiri oleh siswa lewat interaksi sosial. Yang ketiga, karakteristik utama PBL problem based learning. Yang pertama, menggunakan masalah yang nyata. Yang kedua, pembelajaran berfokus pada siswa. Yang ketiga, siswa membentuk kelompok kecil untuk berkolaborasi. Dan yang keempat, produk akhir biasanya berbentuk laporan, presentasi, atau solusi nyata. Yang keempat, adapun langkah-langkah untuk menerapkan metode pembelajaran PBL. Yang pertama, orientasi masalah. Di sini guru memberikan sebuah kasus nyata yang menantang. Kemudian yang kedua, siswa membentuk 4-5 kelompok. Kemudian yang ketiga, setelah mendapatkan kasus tersebut, di sini siswa mencari jawaban yang valid untuk menjawab kasus tersebut. Dan yang keempat, penyajian biasanya dilakukan melalui presentasi. Kemudian yang kelima, analisis dan evaluasi. Yang kelima, adapun kelebihan dan kekurangan dari metode pembelajaran PBL problem based learning. Yang pertama, kelebihannya yaitu siswa lebih semangat untuk belajar karena mengidentifikasi masalah nyata. Dan yang kedua, melatih siswa untuk bekerja sama dan berpikir kritis. Kemudian adapun kekurangan PBL ini, yang pertama, membutuhkan waktu lebih lama dibanding metode pembelajaran dengan cara ceramah. Dan yang kedua, guru harus pintar untuk merancang masalah yang lebih bagus. Dan yang ketiga, siswa yang pasif di awal biasanya kesulitan beradaptasi. Dan yang keenam, contoh penerapan. Nah, contoh penerapan di sini, misalkan ada mata pelajaran IPS kelas 7 dengan kasus dampak penduduk. Nah, masalah yang diberikan oleh guru di sini RT 05 akan direlokasikan karena terdampak pembangunan jalanan tol. Jadi muncullah pertanyaan, apa dampak positif dan negatif bagi warga? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini siswa melalui beberapa tahap, yang dimana yang pertama, diskusi data apa saja yang akan dibutuhkan dalam kasus tersebut. Dan yang kedua, melakukan wawancara terhadap warga, salah satu warga, dan cari berita tersebut. Dan yang ketiga, analisis dampak ekonomi, sosial, dan budaya. Dan yang keempat, presentasi proposal solusi ke Pak RT, yaitu guru. Dari sini siswa belajar mengenai konsep migrasi, urbanisasi, dan interaksi sosial secara langsung.
Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu analisis efektivitas, yaitu berdasarkan penelitian oleh Hans Silver pada tahun 2004, PBL terbukti meningkatkan hasil belajar siswa, terutama pada kemampuan berpikir tinggi atau HOTS. Siswa PBL lebih baik dalam memecahkan sebuah masalah dibanding siswa yang belajar metode ceramah. Mengapa efektif? Karena siswa tidak hanya menerima informasi, melainkan mengalami sendiri proses menemukan konsep. Jadi ilmunya melekat lebih lama. Namun efektivitasnya tinggi jika masalahnya relevan dan guru membimbing dengan baik. Nah, adapun kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu PBL adalah sebuah metode pembelajaran yang sangat efektif dan cocok digunakan untuk melatih siswa untuk berpikir kritis dan siap menghadapi masalah di dunia nyata. Nah, sekian penjelasan saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.